agak memprihatinkan. Mending mendidik anak-anak zaman dulu daripada anak-anak zaman sekarang. Mendidik anak zaman sekarang itu jauh lebih sulit, lebih susah daripada mendidik anak-anak zaman dulu. Dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing. Yang kenceng semangat, guru kencing berdiri, murid kencing guru. Sekarang pepatahnya makin parah sekarang. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang banyak anak-anak yang mentalnya lemah, tidak berkarakter. Kenapa? Karena banyak anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Saya ulang, tolong diperhatikan ya. Kalau saya ulang-ulang itu berarti penting. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap membimbing anak, belum siap mendidik anak, tapi wis do kendel-kendel mana. Di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan standar. Di sekolahan dibimbing, dididik sama guru, anak nakal dihukum, orang tuanya nggak belain guru malah ngamuk-ngamuk. Bedanya sama zaman dulu ya, ketika maaf bapak-bapak yang tokoh-tokoh yang di atas ini, dulu waktu masih kecil sekolah, di sekolahan nakal kan, gurat-gurat kenakalan itu masih ada di wajah mereka waktu kecil dulu. Terus sama gurunya dihukum, disuruh berdiri di depan kelas, dijewer, dipukul pakai penggaris, nangis, pulang lapor sama bapak di rumah. Bapak zaman dulu membela anak apa membela gurunya? Bela gurunya. Anak kok ngomong, bapak aku di sekolah dipukul sama pak guru, aku di sekolah dipukul pak guru. Bapaknya boleh gebok yang lebih gede, cari kayu yang gede, ayo balik sekolah enggak? Anak langsung ditandak, cek, ditarik dibawa ke sekolah. Sampai sekolah bapaknya minta maaf ke gurunya. Maaf pak guru, maaf bu guru, anak saya nakal. Terima kasih bapak ibu telah membimbing dan mendidik anak saya. Ini dulu, makanya pendidikan berhasil. Bisa jadi camat, bisa jadi kepala desa, bisa jadi manajer. Ya karena pendidikannya seperti itulah. Manajer ini dulu penggaweannya nyolong tebu. Waktu kecil ngaku cocok. Pokok nggak ada mandore, bus. Itu berangkat sekolah nggak sarapan. Ibu masak, emaknya anak panggil emak bukan ibu. Emaknya masak belum mateng. Berangkat sekolah, jadi kondisi perut lapar. Pulang sekolah belum yakin kalau nasi yang di rumah udah mateng, masak yang di rumah udah mateng. Akhirnya manjat pohon asam, cari vitamin C. Namanya sinom ini. Loh iya, mampir nanggone kebun tebu, mau tesi pokok gak konangan mandore. Ini saya bisa jadi manajer ini. Tahu bener. Kalau nggak tahu ya bukan kiai namanya. Yang sekarang jadi polisi. Udah perwira muda. Woi. Inspektur 1. Itu dulu suka nyuri buah mangga. Kita nolongi pelem. Oh iya. Saiki penggaweane golek wong nyolong. Pendidikan orang tua zaman dulu seperti itu. Tapi coba sekarang maaf ya, anak di sekolahan nyata-nyata nakal. Memang nakal, sama gurunya dijewer, nangis, pulang ke rumah lapor ke bapak. Bapak aku dijewer pak guru. Bapak zaman sekarang bela gurunya apa bela anaknya? Anak bawa celurit, datang ke sekolah marah-marah. Mana gurunya? Macam-macam. Aku nyekolahin anak ke sini untuk dididik, bukan untuk dijewer, bukan untuk diajar, bukan untuk ditempelin. Wah, aku bapak ayah ini ngomong gak tau demek anakku kok. Loh bapak kok gak tau demek anaknya, bapak model apa? Padahal dia sadar
dia nggak mampu mendidik anaknya sendiri, nggak bisa membimbing anaknya sendiri, jelas-jelas nggak bisa. Udah di sekolahan dibimbing sama gurunya, nanti kalau pinter akunnya bagus, manfaatnya juga untuk orang tua pula. Bukannya terima kasih malah marah-marah. Bayangkan andaikan guru-guru itu pada mogok semua. Jadi apa anakmu? Bapak Elis gak genah. Bapaknya kan sudah goblok-goblok ini. Makanya sampai mati ya jadi karyawan ya. Nesu ya ben ya. Dan sampai yang pinter ya gak menukui posisimu. Masa anaknya nanti cuma kayak gitu? Kan pasti bercita-cita anaknya bisa lebih hebat daripada bapaknya, betul? Ya iya. Mikir wong gitu. Maaf ya, ini bukan bermaksud ngata-ngatain, bukan bermaksud jelek-jelekin, enggak. Ini kan motivasi. Gaya saya ceramah ya kayak gini. Maka yang nggak betah, silakan angkat kaki. Ini jatuh nggak boleh. Kalau saya ceramah memang gayanya selalu begini. Izin Pak Camat, Pak Kepala Desa, kalau mungkin belum kenal Anwar Zaid, ya. Anwar Zaid seperti ini ceramahnya. Mungkin Pak Camat nggak betah, ya silakan pulang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok saya. Nggak apa-apa. Saya ngomong di hadapan gubernur, di hadapan menteri, di hadapan maaf ya, polisi yang di pundaknya sudah bintang. Ya kayak gini ngomong saya. Apa maneh camat. Apalagi polisi bintara nyaran selek perwira nyaran izin dan kalau saya bisa mutasi beliau, kalau beliau nggak bisa mutasi saya itu loh. Demikian juga manajer. Pengen turun pangkat gampang, tinggal tak telepon atasannya, ini nggak beres ini, bener, iya nggak beres. Saya habis ngaji ke sana itu perlakuannya begini. Selesai, tamat riwayat. Rugi tak gelondong. Apalagi beliau kan tetangga saya, Pak. Lamongan, Tuban. Nah iya, cari informasi dulu. Pesantren kami itu alhamdulillah menampung anak-anak yatim dan duafa yang seluruhnya free, bebas biaya. Jadi untuk pondoknya gratis, kitabnya dibeliin, makan dari 3 kali juga gratis, seragam sekolahnya juga gratis, misi-misinya gratis. Karena memang mayoritas anak-anak yatim dan duafa dan sebagian besar adalah anak-anak tran. Jadi anak-anak tran ini berangkat dari pengalaman saya ketika safari dakwah ke daerah-daerah transmigrasi yang ya model kayak gini, pedalaman kayak gini. Di wilayah-wilayah yang tingkat keagamaannya mohon maaf masih rendah, maaf ya masih belum standar. Maka saya lobby tokoh-tokoh masyarakatnya, tolong carikan anak-anak yatim dan duafa keluarga yang kurang mampu, kirim ke pesantren kami dengan bebas biaya. Bahkan kami yang membiayai pengiriman ke pesantren itu dulu. Sekarang saya akan budal dulu. Awalnya begitu. Jadi mayoritas anak-anak tran. Harapan saya nanti setelah dididik di pesantren bisa berjuang pulang, bisa meneruskan estafet perjuangan di daerah masing-masing. Kan nggak selamanya. Saya seperti ini kan nggak selamanya. Alhamdulillah sekarang santrinya yang mungkin kurang lebih sudah 1000 sekian santri, dan sampai hari ini mudah-mudahan bisa istiqomah seterusnya, diteruskan generasi setelah saya tetap dengan biaya gratis. Saya pikir begini, kalau lembaga yang lain bisa, saudara-saudara kita di agama yang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu loh. Gratis semuanya alhamdulillah. Makanya nanti saya minta penjenengan untuk ikut berkontribusi. Yang mau, nggak mau juga nggak apa-apa. Nanti di tengah-tengah ceramah ya, nanti kalau sudah waktunya saya kepingin penjenengan
berkontribusi membantu anak-anak yatim dan pesantren kami. Yang mau, sekali lagi, nggak mau nggak apa-apa. Saya kalau lagi safari ke luar Jawa itu biasanya saya sempatkan gitu, bukan bermaksud apa-apa. Tujuan saya ya kapan lagi kalian bantu anak-anak yatim pesantren kamu nggak wayang ini nggak dipaksa, nggak kira sudah potongan. Dan tujuan saya gini, nanti di akhirat Anda itu akan terkaget-kaget, loh saya kok dapat pahala segini, padahal nggak merasa beramal, tapi kok tahu-tahu dapat pahala kayak gini. Akhirnya tanya ke malaikat, malaikat ini saya dapat pahala kayak gini dari mana? Ingat nggak dulu waktu tabligh akbar Anwar Jaya, kamu nyumbang untuk anak yatim dan pesantrennya? Subhanallah. Jadi kayak gini, makanya ini mekar bro. Padahal dulu saya cuma 20.000. Nah iya sekarang mekar di sini jadi kayak gini. Tahu kayak gini dulu banyak aku saudara. Malaikat yang mencep, oh dapuramu. Jadi secara tidak langsung kayak gitu. Jadi panitia dan jamaahnya itu harus tidak langsung dapat, nah walaupun 50.000, 100.000. Guyu itu sama. Nek gelem nggak gelem ya wis. Ana wa kafilul yatim ka'ataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menanggung hidup anak yatim nanti di surga posisinya seperti dua jari. Nah ini ada kesempatan saya tawarkan kepada penjenengan. Ya jujur ya, ribuan anak itu yang nanggung bukan saya, hakikatnya yang nanggung Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jamaah. Saya untuk kebutuhan beras itu 1 bulan nggak cukup, 1,5 ton itu nggak cukup. Pokoknya hampir 2 ton itu berasnya saja. Kita hitung nongki nyumbang pirang boleh. Nggak usah tak hitung lah, bikin dia pokoknya 1.000 lebih gratis semua, harus naik. Makanya saya nggak malu ngemis kayak gini, saya nggak malu. Kalau untuk anak-anak yatim, saya nggak akan pernah malu melakukan apapun untuk anak-anak yatim, untuk pesantren. Apain saya malu? Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, naudzubillah, jangan sampai saya katutan sepeser pun dari duit pesantren, dari duit mereka. Wis ono dalane saatnya aku wis cukup kok. Nah secara pribadi wis cukup. Jadi misalnya nanti dapat kiriman kayu misalnya itu juga demi Allah, itu untuk bangun pesantren, untuk kepentingan pesantren, untuk anak-anak itu, bukan untuk saya. Nah, aku jarang di rumah, ngapain? Rumah saya itu lebih jelek daripada rumahnya anak-anak. Mungkin ada yang pernah ke pesantren, silahkan bisa dibuktikan kalau rumah saya itu lebih jelek daripada rumah untuk anak-anak. Tempatnya anak-anak itu jauh lebih bagus daripada rumah saya secara pribadi. Tapi nih mobil api dikai wong. Iya, Pak saya punya duit itu tak bangun pesantren, tak biaya anak-anak kayak gitu. Alhamdulillah Allah Maha Adil. Jadi mobil itu saya dikasih sama orang. Luar biasa Allah. Wes. Terus lanjut sekarang. Iya. Ini kan masalahnya di judul kayak gini saya. Ayo sisi dia harus nyinggung judul loh. Nek nyinggung materi dianggap gak profesional. Ngono loh. Ya, walaupun nanti ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan setelah infak nanti. Sekarang persiapkan, Bu. Kudu ngireng kok ngejemprong ewu gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Lebono maneh. Sini wong. Gelange sak mono akeh wong. Nanti aku minta bantuan teman-teman ya. Nanti minta bantuan teman-teman untuk narik infak nanti sambil Ahbabul Mustafa melantunkan 1 atau 2 lagu nanti ya. Saya itu tak kirim dulu. Mikir kok langsung. Kita itu rumahnya tuh sayang membangun spiritual, terutama untuk anak-anak penting banget. Anak itu investasi dunia akhirat. Halo, tak di rumah kok. Nah, anak manusia itu nggak sama dengan anak binatang. Coba ngomong kesuwen. Anak wong ini gak bodoh karo anak kewan. Maka ibu kalau punya anak, targetnya jangan hanya dipakani warak, disandangi rapet, turun nonggon anget,
agar anak sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat saking gemuknya. Nah, itu juga penting, itu bangunlah badannya namanya. Bangunlah badannya. Semangat posyandu ibu, kan ada lagunya tuh, coba ibu diikutin. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nyaut berat badanku. Nah, aku yang anak wedhus. Nah iya, kalau berat badanku ditimbang selalu itu anak kambing, anak ayam, anak binatang lah. Targetnya kan biar gemuk, dagingnya banyak, akhirnya dijual untung besar. Berat badanku ditimbang selalu, anak wedhus, anak mute. Kalau anak manusia enggak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu, harus gitu. Maka banyak lagu-lagu itu yang saya kritisi, karena menurut saya nggak membangun, nggak bermakna, nggak bernilai. Ngajari nyanyi lagu ke anak-anak itu yang ada nilai edukasinya dong, ada nilai pendidikannya dong. Kalau syukur jeplak ngopo, nggak penting. Masa anak masih kecil kadang udah diajari bohong, masih bayi diajari bohong sama ibunya, sambil dipangku diajak nyanyi, nyanyinya nyanyi kebohongan. Tepuk ami-ami, belalang kuku-kuku, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Bayi seluruh Indonesia, bahkan bayi di mana-mana itu siang malam yang minum susu. Siang minum susu, malam minum susu. Kalau siang makan nasi, kalau malam ngeritik boleh susu di sobat. Bapaknya gitu. Jadi kalau siang makan nasi, malam minum susu itu bapaknya. Ini nyindir bapak kok di depan anak gitu. Lagu nggak mendidik, lagu porno ini. Coba diganti yang bagus misalnya. Syairnya lebih rubah. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Kan bagus dong. Wih. Ya daripada yang tadi. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam ini ngene. Ya duyung-duyung. Lah semua tahu nek susu di sini. Ya kalau perempuan ya tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu, bagus dong. Nah, kalau pejabat-pejabat tokoh-tokoh ya tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu. Kan gitu dong. Saya kalau nasihati diri sendiri juga pakai lagu itu. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, nek pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Bahkan dulu gak penting. Lah anak masih kecil diajari lagu gak bener kok. Iya, akhirnya kurang ajar sama orang tuanya. Salah lagunya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut sewa ayah, gak mau toh. Ya Allah, warga sini subhanallah, yang perempuan saya ngakui, saya mengakui cantik-cantik. Tapi oon. Suruh mengikuti kayak gini lambat berpikirnya. Ayo on. Coba ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut ayah kan? Naik delman istimewa ku duduk di muka. Muka ayah kok diduduki. Bocah cilik kok diulangi ngumpul kok kayak ngepake. Ini bikin anak jadi kurang ajar ya. Ada lagu-lagu yang aku gak seneng ini. Serang ke kiri, serang ke kanan, lalalala. Ya anak masih kecil kok diajari serang tuh bu. Guru TK, guru-guru SD, dibuka itu lagunya ini. Prinsip dasar kita membangun itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, lempeng. Lu kok malah diajarin serang ke kiri, serang ke kanan, nanti dewasanya jadi tukang serong, jadi pelakor. Ganti nggak seneng.
nyindir mertua perempuan, ada nyindir mertua perempuan melalui cucu pakai lagu burung kakak tua. Burung kakak tua hingga ke jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Apa nggak marah tersinggung itu nenek? Coba sairnya dibuka yang bagus. Burung kakak tua terbang ke udara, udara coba jendela yang kenceng malam. Nenek tambah usia, ngajinya luar biasa. Kenapa itu? Woi, ada lagi lagu burung hantu. Itu kalau saya bilang lagu itu nggak masuk akal. Satu, dua, bernada pelecehan. Maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Coba perhatikan sairnya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Satu lagu itu tidak masuk akal. Maaf, matahari terbenam, hari mulai malam, itu saat maghrib. Guru Syamsi, terbenamnya matahari saat maghrib. Ya kalau di kita di Indonesia di mana-mana terdengar azan, ini kok terdengar burung hantu? Apa ada burung hantu bunyi saat maghrib? Hah? Oh, burung hantu maghrib manggungnya kok. Kalau ada burung hantu bersuara manggung saat matahari terbenam maghrib itu burung hantu pikun gitu. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu bersuara merdu? Orang gila aja tahu kalau burung hantu itu nggak ada merdunya, menakutkan dia. Ya kok merdu? Yang merdu itu suara azan. Tapi orangnya yang azan kok bisa makan dengan burung hantu? Pelecehan. Apa azan ini bisa betul? Ini azan model mana? Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, azan itu sama, itu syariat. Mulai Allahu Akbar, terakhir la ilaha illallah. Kalaupun beda itu versi lagunya aja yang berbeda. Tetap Allahu Akbar. Kalau versi Arabik sana, lagunya Allahu Akbar. Enak ya tak lari selambungnya. Itu garai lari semua enak itu. Itu kalau versi Arabik sana lagunya kayak gitu. Kalau versi Jakartaan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau versi daerah saya mana Bojonegoro itu lagunya biasa, nada dasar biasa, Allahu Akbar biasa. Nah kalau versi Tumbang Manggu sini, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak percaya tunggu nanti subuh tunggu. Itu saya prihatin banget. Padahal itu manggil orang untuk sholat berjamaah, harusnya semangat dong. Ya sufuna fi sholat kasufufihim fil qital. Sholat berjamaah itu seperti barisan pasukan di medan laga, semangat. Saya kan sering tuh kalau pulang dari ceramah itu udah sampai menjelang subuh. Sepanjang perjalanan setiap melewati masjid waktu azan subuh, rata-rata yang azan itu bau kuburan ngomong. Ya, makanya jangan heran kalau waktu subuh masjid itu akeh cagahe di wonge. Jadi lebih banyak tikernya, lebih banyak karpetnya daripada manusianya. Coba tolong ya. Saya kalau ngaji di mana-mana menghimbau seluruh Nusantara, tak himbau. Yang muda-muda gitu, yang suaranya bagus-bagus, itu yang azan.
Zaman Rasulullah muadzin kan diseleksi, sahabat yang suaranya enak-enak itu diseleksi. Tujuannya agar yang dengar itu tersentuh hatinya, kepengen datang. Terpilih Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Beda banget emang. Makanya orang suaranya jelek kok adzan itu hukumnya makruh. Kenapa? Ngerusak kuping. Ngerusak kuping. Coba yang masih muda-muda kayak gitu. Subuh tampil adzan, masya Allah. Setat mulai tahun. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Ya, tarfunya masjid sini kan masjid apa namanya? Hidayatul Mustaqim. Tarfun kan enak gitu, nggih. Percaya orang radio sing diputer. Nah, enak gimana? Emang radio. Assalatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Radio. Ya khaira khalqillah. Radio. Bareng adzan ya mau. Allah. Itu jongkrok nah. Ini yang muda-muda itu lo kemana? Padahal di situ itu ada satu filosofi luar biasa sebagai realisasi simbolik. Kalau kita ngerti, tak omongin realisasi simbolik barang. Terus bahasa tertek-tertek saja. Sorry. Ya terbiasa bicara di hadapan kalangan akademis. Kadang nggak sadar kalau malam ini yang saya hadapi bukan kalangan akademis, tapi kalangan jemburis. Dunia. Itu kan realisasi simbolik dari prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih bagus, lebih baik daripada dunia. Nah, disimbolkan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Maka melantunkannya yang benar. As-sholat itu panjang, naum pendek. Rata-rata orang sini kan dibalik sholatnya, sholat pendek, naum panjang. Itu ada filosofi kok. As-sholat panjang, naum pendek. Berarti sholatnya lebih panjang daripada tidurnya. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya dikit, sholatnya banyak, tidurnya dikit. Itu loh. Makanya melakukannya harus benar. As-sholatu khairum minan naum. Enak suaraku diomongnya enak gitu. Aku sebenarnya nggak enak sama vokalisnya tadi. Nah, enak aja sih. Takutnya kalau tak terus-terusin dia nggak laku nanti. Ya, maaf bro, maaf ini terpaksa. Ayo gitu teteran maju vokalisnya. Gak kira kalah aku nih dulu. Ini aku mau ketok penak yang mereka bareng-bareng. Coba sendirian jebrak. Tersinggung ya minggat orang bisa ngomong. Ayo pulang, silakan pulang. Nyatanya yang enak anakku kan. Weh. Diundang jauh-jauh kalah enak karo penceramah. Malu-maluin. Itu kan filosofi toh, kalau sholatnya panjang, tidurnya pendek. Jadi kayak kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, jadi sholatnya panjang, tidurnya pendek. Nah orang sini kan enggak, kalau melakukan kan sholatnya pendek, naumnya yang kepanjangan. As-sholatu khairun minan jadi sak waktu-waktunya kata kalian.
Itu berarti kan kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya sih kamu ya kelon mana? Wes. Coba lagunya itu diganti, lagu burung madu itu diganti yang bagus. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya ala sholat, mari kita sholat. Api tahu timbangan tenang. Nice. Ini udah jam 10 ini. 10:11. Lanjut. Oke, kalau lanjut saya minta waktu break istirahat dan minta tolong kepada rekan-rekan panitia untuk membantu saya tadi infak untuk pesantren dan untuk anak-anak. Meminta tolong bantuannya panitia. Ini baru separuh loh Bu ngajinya. 5.000 loh bono meneh. Sebentar. Panitia jangan jalan dulu. Aku curiga mulai 5.000 antok. Bentar, mohon maaf, ibu-ibu tolong digerayangi lehernya. Ada kalungnya apa enggak? Terus lengan tangannya itu dipegang-pegang. Ada berapa gelang di situ? Jari jemari tangan diperhatikan. Ada berapa cincin di situ? Kalau lehernya berkalung, lengannya bergelang, jari jemarinya bercincin, ngasihnya kok di bawah 20.000, tak cuma no hilang. Dan malam ini doa saya mustajabah. Nggak akan saya tarik doa saya. Kalau pengen bukti silahkan. Kalau di bawah 20.000, tunggu nggak sampai seminggu. Gelangnya disingit nong ini tetap kelihatan. Ngapain pakai disembunyikan? Mau yang infak gelang disembunyikan. Kalau lagi jalan di pamerno ngelakuin kering. Kadang-kadang sholat aja tak buru-buru ikramnya Allah.